Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan siang hari ini saya mencoba untuk membuat video. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan video pada hari ini. Semoga teman-teman semua sukses dalam menjalankan usahanya apapun itu. Dan kebetulan pada sore hari ini saya akan mencoba mereview ya, menjelaskan bagaimana prospek dari hasil usaha budidaya ikan patin. Jadi untuk usaha budidaya ikan patin yang saya geluti di sini seminggu yang lalu, saya telah melakukan pemanenan dengan total 3 buah kolam. Nah, jadi populasi untuk tebarnya itu kurang lebih sekitar 2.500 per satu kolam. Jadi untuk keseluruhan ada sekitar 7.500 ekor. Nah, setelah saya kalkulasi, ini untuk bahan referensi ya bagi teman-teman yang ingin menjalankan usaha budidaya ikan patin. Setelah saya kalkulasi dari prospek hasil budidaya ikan patin tersebut lumayan menjanjikan, atau hasilnya ya dapat dikatakan untuk per bulannya kurang lebih sekitar 3-4 jutaan lah kalau dihitung per bulan. Nah, untuk lama waktu proses pembesarannya di sini saya lakukan itu kurang lebih sekitar 8 atau 9 bulan. Ya, sekitar 8 atau 9 bulan. Namun dari situ, dari waktu yang panjang yang telah kita lalui pada proses pembesaran ikan patin, tentunya juga memerlukan modal yang ya agak besar lah. Nah, dari modal tersebut dengan populasi ikan patin yang saya sebutkan tadi, itu keseluruhan sudah mencapai sekitar 60 jutaan. Nah, dari 60 juta modal tersebut saya gunakan untuk membeli bahan baku seperti bekatul atau dedak ya, bekatul, kemudian ikan kering sebagai bahan campurannya, dan kemudian bahan bakar seperti solar ya. Nah, dari situ saya hitung secara keseluruhan saya telah menghabiskan dana kurang lebih sekitar 60 jutaan. Akan tetapi pada saat saya mencoba untuk mentotalkan hasil keseluruhan timbangan yang saya capai pada saat pengangkatan ikan itu, totalnya 4 ton 6 pikul, dengan harga jual untuk sekarang ini sudah mencapai 22.000 per kilonya. Tapi itu untuk harga sebetulnya tidak ada ketentuannya ya, bahwasanya akan bertahan lama ya, kadang naik turun juga. Biasanya 23, 22, 21, bahkan paling rendah mencapai 20.000 per kilonya. Nah, dari hasil keseluruhan yang saya sebutkan tadi 4,6 ya, 4 ton 6 pikul, dana yang didapatkan atau hasil penjualan yang dapat diperoleh mencapai 101.200.000 ya, kurang lebih itu per
4 ton 600 pikul. Nah, kita kalikan saja dari harga total tadi dengan modal 60 juta, berarti keuntungannya mencapai 40 jutaan ya, 40 juta ya, seperti itu. Juta, 1.200.000. Nah, untuk hasil yang dapat dicapai itu tentunya ada penunjang yang harus kita perhatikan, terutama di sini kita harus betul-betul ya, betul-betul memperhatikan bagaimana caranya agar kita dapat menghemat pakan, akan tetapi dari pakan tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan protein pada ikan yang kita pelihara. Yang saya maksudkan di sini itu seperti halnya misalkan kita ya membeli bahan baku yang ada di bukan bahan baku sih, bahan pakan pelet yang ada di pasaran ya, pelet yang langsung jadi, maksudnya seperti itu, atau pelet pabrikan lah umpama. Itu kan harganya per saknya sudah mencapai kurang lebih 400 ribuan. Nah, untuk beratnya sendiri secara keseluruhan dalam satu sak atau satu karung itu hanya 50 kilo. Nah, kita maksimalkan di sini dengan menggunakan mesin pelet ya, seperti yang ada di samping saya ini. Kita maksimalkan bagaimana caranya dari modal tersebut yang minim tetap dapat menghasilkan pelet buatan sendiri dengan protein yang dapat mencukupi pada ikan tersebut. Ya, kebetulan pada saat pemanenan saya tidak membuat video karena tidak ada yang memvideo ya. Jadi semuanya pada sibuk gitu, ada yang ngangkut ikan, ada yang menjaring ya. Kalau saya waktu itu bagian pengangkutan, saya ngangkut sendiri biasanya. Ada yang nungguin itu kan, ada yang nungguin di mobil untuk proses pemindahan ikan dalam bak penampungan. Jadi pada intinya untuk teman-teman sekalian yang mungkin ingin mencoba usaha budidaya patin, ya seperti itulah jalan lika-likunya bagaimana caranya kita dari budidaya ikan patin ini dapat menghasilkan keuntungan dengan hasil maksimal. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam usaha budidaya ikan patin seperti yang saya kerjakan saat ini, tentunya memerlukan waktu yang sangat lama ya. Biasanya 8 bulan, kadang 9 bulan ya, baru bisa besar. Nah, terkadang disitulah kesulitan kita. Kita harus sebaik mungkin dalam mengelola keuangan,
bagaimana caranya kita mengatur pemasukan kemudian pengeluaran ya. Dan terutama di sini kan untuk budidaya ikan di sini yang memerlukan waktu lama, dan kita pun juga tentunya per bulannya juga ada istilah pengeluaran pribadi semacam untuk konsumsi, beli bahan bakar, bensin untuk kendaraan kan, atau umpama misalnya beli paket data atau semacam itulah. Sedangkan untuk proses pemanenan di sini kita memerlukan waktu yang lama 8 bulan. Akan tetapi dari hasil total keseluruhan tadi ya saya jelaskan tadi, itu ada kurang lebih keuntungan hasil bersihnya sekitar 41.200. Itu dapat kita kalkulasi per bulannya berapa gitu ya. Tidak usah kita kali umpama 9 bulan, enggak usah lah, kita kali langsung 1 tahun saja. Misalnya 1 tahun itu kan ada 12 bulan nih. Dari 12 bulan itu berapa sih per bulan keuntungan yang dapat kita peroleh, seperti itu. Ya kurang lebih lah sekitar 3 jutanya, enggak ada kalkulator ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dari usaha budidaya ikan patin di sini memang keuntungannya bisa dibilang lumayan, namun memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi kita harus berbangga ya, karena sekecil apapun hasil yang dapat kita peroleh dengan usaha sendiri itu akan lebih baik daripada kita bekerja ikut dengan orang lain ya. Kita harus bisa mandiri, kita harus mempunyai potensi sendiri, bisa mencari inovasi ya, dan harus tetap kreativitas dalam menjalankan usahanya. Kita harus memiliki umpama apa ya, pola pikir tersendiri dalam menjalankan usaha. Jangan menciplak atau umpama kita ikut-ikutan dengan cara orang lain ya. Belum tentulah kita misalnya berhasil dalam menjalankan usaha hanya karena melihat orang berhasil, itu belum tentu kita juga akan ikut berhasil. Jadi yang utamanya di sini sebetulnya dalam menjalankan usaha hanya satu sebetulnya ya. Kita harus belajar bagaimana caranya kita senang dalam menjalankan usaha kita sendiri. Ya, itu saja. Nah, kembali lagi ke topik. Pada usaha baik itu peternakan, pembesaran ayam, bebek maupun ikan patin ya, jarang sekali ada orang yang berhasil apabila dalam usahanya itu hanya terus mengandalkan bahan baku, bukan bahan baku sih, hanya terus mengandalkan pelet pabrikan yang ada di pasaran yang dijual biasanya per saknya itu. Ada kan biasanya 500.000 per sak, 400 per sak itu kan, dengan total berat keseluruhan per satu saknya atau satu karungnya 50 kilo. Nah, dari situ sebetulnya pernah saya coba dan saya mampu mengatakan atau apa ya istilahnya, memberitahu teman-teman sekalian, itu karena saya sudah pernah merasakan sebelum saya terjun
di usaha semacam pembesaran peternakan atau perikanan, saya pernah mencoba mengandalkan bahan baku dari pelet pabrikan yang ada di pasaran. Dan saya sebetulnya tidak menyalahkan sih, hanya saja saya menyarankan kepada teman-teman agar jangan terlalu ketergantungan ya untuk membeli semacam itu. Kita harus bisa berinovasi ya, kreativitas kita harus ditingkatkan dalam menghasilkan bahan pelet sendiri ya. Nah, di sini contohnya seperti saya hanya mengandalkan pabrik pembuatan pelet sendiri. Jadi saya mengelola membuat pelet dengan campuran bahan bekatul, ikan kering. Dari situ kita dapat kalkulasi dengan berat total keseluruhan hasil yang dapat kita capai pada pelet buatan sendiri dengan yang ada di pasaran itu. Terkadang capaiannya itu mencapai 50/200 kilo. Nah, dari situ kita dapat membandingkan bagaimana selisih dari hasilnya yang saya sebutkan tadi. Dan untuk teman-teman, sebetulnya saya pernah mencoba ya, untuk kita ketahui semua secara bersama-sama ya. Saya pernah mencoba untuk mengandalkan bahan baku yang ada di pasaran itu, karena waktu itu sepengetahuan saya dari kita yang rutin membeli pellets langsung jadi itu dapat meringankan beban pekerjaan kita. Akan tetapi nyatanya di situ kita hanya dapat menghasilkan keuntungan yang sedikit ya, yang tipis. Ya, untung-untunglah modalnya kembali. Karena usaha kita kan di situ kadang tidak terlalu banyak ya. Nah, dan kita tetap mengandalkan pelet buatan perusahaan atau yang ada di pasaran. Nah, di situ kadang kita menghasilkan keuntungan yang sangat tipis. Terkecuali misalkan umpama kita mencoba menjalankan usaha secara besar-besaran, budidaya ikan misalnya, berapa ribu atau berapa ratus ribu ekor bibit misalnya umpama, itu tentu masih dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Akan tetapi modal yang kita keluarkan itu lumayan, sangat banyak, bisa mencapai sekitar 500 jutaan baru dapat menghasilkan keuntungan 50 juta atau 100 juta, seperti itu. Seperti misalkan dalam usaha ayam boiler untuk pembesaran ayam pedaging ya, itu kan bibitnya kurang lebih mencapai 10.000 dalam satu kandang 2 tingkat itu ya. Terkadang orang melihat dari segi hasil sangat banyak, akan tetapi mereka tidak melihat dari sisi lain itu ya, dari budidaya sekian banyak ayam boiler tersebut ya, dan tidak memperhatikan berapa konsekuensi dari hasil kegagalan yang mungkin bisa terjadi
pada intinya di sini, apabila kita ingin ringan atau tidak terlalu berat dalam menjalankan usaha, tidak memerlukan tenaga yang sangat besar, kita hanya perlu mengandalkan modal yang sangat banyak. Beda halnya seperti saya hanya mengandalkan modal ya seadanya ya pada saat saya merintis. Kemudian lambat laun akhirnya ada peningkatan. Nah, dari situ saya terus mengembangkan usaha ini dengan teknik pembuatan pelet secara mandiri ya, pribadi. Alhamdulillah masih dapat bertahan sampai sekarang. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Semoga dapat menjadi referensi untuk kita semua dalam menjalankan suatu usaha. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang menyinggung teman-teman sekalian, karena kesalahan hanya ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.